gini lah, saya harus jelaskan ini nih. Nabi Muhammad itu suka mengikuti atau suka tasyabuh kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Nabi Muhammad itu suka ikut-ikutan. Salah satu riwayatnya adalah ketika Nabi Muhammad ganti model rambut dari yang biasanya tarik ke belakang, disisir tuh tarik ke belakang gitu, rambutnya panjang. Nabi Muhammad tuh sekuping, kadang-kadang sepundak gitu ya. Kalau lagi gondrong-gondrongnya ya sepundak gitu. Nah, pernah Nabi Muhammad itu langsung ganti di belah dua, seret. Jadi gini, jadi sereng gitu. Nah, itu sampai akhir hayatnya beliau rambutnya seperti itu gitu, diurai, tidak diikat, tidak diapa gitu, yang seperti itu. Nah, itu kesaksian dari Ibnu Abbas, kesaksian dari Aisyah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu terinspirasi atau suka mengikuti orang-orang Kristen dan orang Yahudi. Begitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya viewers Pengamril? Kali ini kita akan membuat konten yang berbeda dari biasanya. Sekarang kita akan membuat sebuah konten tentang bantahan ya. Bantahan terhadap salah seorang YouTuber yang terkenal yang bernama Guru Gembul, yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu suka meniru-niru orang Yahudi katanya. Nabi Muhammad itu katanya suka ikut-ikutan orang Yahudi dan Kristen. Pada konten tersebut, Guru Gembul beralasan, berdalilkan dalam hadis Bukhari, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kita bacakan saja hadisnya. Anna Rasulullah SAW kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafruquna ru'usahum fakana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai' thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Dalam hadis ini Ibnu Abbas mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambut beliau lurus, mengurai tanpa belahan, sedangkan orang musyrik rambutnya belah tengah ya, dibelah rambut orang-orang musyrik. Dan ahli kitab, orang Yahudi dan Kristen pada waktu itu rambut mereka lurus mengurai. Dan Rasulullah SAW suka mengikuti, bersepakat, muwafaqat ahli kitab, suka menyepakati ahli kitab selama tidak ada larangan untuk meniru tersebut. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun membelah rambut beliau. Dalam hadis ini jika kita baca sekilas mungkin sepertinya memang Rasulullah SAW menyepakati ahli kitab dalam model rambut ya. Maka dari itu Guru Gembul mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu suka ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Padahal jika kita membaca syarah dari para ulama tidak seperti itu, justru sebaliknya. Di sini saya akan membacakan sebuah syarah hadis ini dari situs website Durar.net ya, yang diampu oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Beliau berkata dalam syarahnya, kanat mukhalifatul musyrikin min usulil amah. Kata beliau, menyelisih orang musyrik itu adalah pokok dalam agama ini. Dan pada hadis ini orang-orang musyrik mereka membelah rambut mereka, sementara ahli kitab meluruskan rambutnya terurai tanpa ada belahan. Di sini Rasulullah SAW menyepakati ahli kitab dalam model rambut, bukan berarti beliau ikut-ikutan ahli kitab. Beliau melakukan itu dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang musyrik yang mana mereka membelah rambut mereka. Dan kenapa beliau lebih menyepakati ahli kitab? Li'anna ahlil kitabi aqrabu ilal haqqi minal musyrikin. Kata Syekh, karena ahli kitab itu lebih dekat kepada kebenaran daripada orang-orang musyrik. Makanya Rasulullah SAW lebih suka menyepakati ahli kitab dalam hal model rambut ini. Bukan berarti beliau ikut-ikutan ahli kitab karena tidak ada alasan ya. Alasan beliau tepat sekali karena menyelisih orang-orang musyrik. Karena orang ahli kitab itu mereka lebih dekat daripada kebenaran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli kitabi fi ma lam yurid fihi wahyu. Selama tidak ada wahyu yang melarang menyepakati ahli kitab, Rasulullah SAW lebih suka
mengikuti ahli kitab dalam rangka untuk menyelisih orang-orang musyrik. Li'annahu kana la budda min muwafaqati ahadil fariqaini, karena kata Syekh ketika itu model rambut cuma dua, antara belah tengah atau diuraikan. Tidak ada pilihan lain karena cuma dua modelnya. Maka Rasulullah SAW lebih suka mengikuti ahli kitab, ya. Fakhtara muwafaqata ahli kitabi li'annahum kanu ala baqiyatin min dinir rusuli fima tabayyana annahum la yuharrifuhu wa la baddaluhu. Karena pada ahli kitab itu masih ada sisa-sisa ajaran para rasul-rasul terdahulu yang belum mereka rubah, ya, dan mereka ganti. Tsumma ba'da zalika, kemudian setelah itu, lamma lam yatabaqqa siwa ahli kitabi wa dakhala al-arabu fi dinillahi afwaja faraqa sya'rahu. Setelah itu ketika tidak ada lagi alasan untuk menyepakati ahli kitab, sementara orang-orang Arab sudah masuk ke dalam agama Allah, telah masuk Islam secara berbondong-bondong. Ketika Fathul Makkah kan orang-orang Arab sudah masuk ke dalam Islam, Rasulullah SAW pun mengganti rambut beliau belah tengah kembali, mukhalafatan di ahli kitab, dalam rangka menyelisih ahli kitab. Wa amara bi mukhalafatil yahudi wan nasara, dan Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Dalam hadis ini jika kita cermati, sebetulnya kebalik, ya. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh guru Gembul bahwa Rasulullah SAW itu suka ikut-ikutan orang Yahudi dan Nasrani. Tidak, justru Rasulullah SAW itu sangat bersemangat untuk menyelisih orang-orang kafir, baik itu orang musyrik ataupun orang Yahudi dan Nasrani. Pada hadis ini karena beliau tidak ada pilihan antara menguraikan rambutnya atau membelah tengah, maka beliau lebih memilih ahli kitab daripada para penyembah berhala. Namun ketika orang-orang Arab telah masuk Islam berbondong-bondong, tidak ada alasan lagi untuk menyamai ahli kitab. Beliau pun kembali membelah tengah rambut beliau untuk menyelisih ahli kitab. Dan kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW itu bukan ikut-ikutan orang-orang kafir, ya, seperti apa yang dikatakan guru Gembul di dalam kontennya tentang Maulid Nabi SAW. Dia katakan bahwa tasyabuh itu boleh, tasyabuh itu tidak apa-apa. Rasulullah suka ikut-ikutan, Rasulullah suka tasyabuh katanya. Justru kebalikannya, Rasulullah SAW itu sangat suka menyelisih dan anti dengan tasyabuh kepada orang-orang kafir. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.